Bismillah, walhamdulillah. Berjumpa kembali dengan podcast Catatan Bikin Pabrik ID bersama saya, Abah Fajar, dari Lembaga Pelatihan Kerja LPK Janaha di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami masih mengudara dari Kampung Sukoharjo, Pedukuhan Losari. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertemuan yang keempat, yaitu sesi keempat dari tema yang lagi viral. Ada apa dengan izin frozen food? Ya, pada sesi yang lalu kita sudah membicarakan terkait atau seputar persyaratan sarana dan fasilitas. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mengupas sedikit tentang cara dan persyaratan pengolahan. Ya, semoga nanti podcast yang kami suguhkan kepada Anda ini bisa bermanfaat, ya, paling tidak menambah wawasan, dan terkhusus buat sahabat-sahabatku, para pelaku usaha, juga para pemirsa pendengar setia dari podcast Catatan Bikin Pabrik ID dapat bertambah pengetahuan, wawasan, juga sekiranya nanti ada usaha yang pas sesuai dengan tema, dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, tema dari sesi keempat ini adalah bab ketiga dari buku Pedoman Cara Pengolahan dan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik yang diterbitkan oleh Badan POM. Ya. Insya Allah nanti sebagaimana yang telah kami sampaikan pada waktunya, link dari buku ini akan kami sebarkan di website kami Bikin Pabrik ID atau di janaha.com. Ya. Nah, tema kali ini pada sesi keempat adalah bab ketiga, cara dan persyaratan pengolahan untuk usaha pangan olahan beku atau frozen food. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, kita ulas sedikit tentang buku ini, bahwasanya ada 5 ruang lingkup yang dibahas, yaitu yang pertama, persyaratan sarana dan fasilitas, telah kami sampaikan pada sesi yang ketiga. Adapun untuk yang sesi keempat, yaitu mengambil ruang lingkup yang poin kedua, yaitu cara dan persyaratan pengolahan. Berikutnya nanti ada ruang lingkup lainnya, transportasi atau distribusi dan retail. Yang keempat, cara mengatasi kondisi darurat. Dan yang kelima, cara higiene dan sanitasi yang baik. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya pangan olahan ya adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Poin penting buat para sahabatku, pelaku usaha, ada ungkapan tanpa bahan tambahan makanan. Ya, pada eksekusinya supaya tidak lupa, yang demikian sebaiknya tidak ditampilkan di kemasan. Ya, ini sekedar informasi saja. Nanti pembahasannya ada pada sesi khusus. Nah, kemudian bahan pangan olahan itu mengandung pengertian bahwasanya bahan baku baik itu nabati atau hewani ya dari hasil pertanian yang digunakan oleh industri pengolahan pangan untuk menghasilkan produk akhir. Bahan baku itu sendiri ya adalah bahan-bahan utama yang digunakan dalam proses produksi yang merupakan bagian terbesar dari produk. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, pertanyaan itu penting ya. Jadi kenapa kok kita harus repot-repot untuk mempelajari yang terkait dengan standar mutu seperti ini ya? Karena apa? Yang pertama alasannya ya yaitu supaya kita dapat mencegah cemaran silang ya yang berasal dari biologi, kimia,
fisik ya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Makanya di situ Badan POM selalu mewanti-wanti pada para pelaku usaha baik pangan, olahan, jamu maupun kosmetik bahwasanya prinsip aman itu harus didahulukan sebelum khasiat, manfaat atau yang lainnya. Yang berikutnya, dengan kita memperhatikan standar mutu, kita dapat mencegah berkembang biaknya jasad renik patogen ya atau hal-hal lain yang di situ tidak dikehendaki. Kita juga bisa mengendalikan produksi ya melalui pemilihan bahan baku yang tepat, menggunakan bahan penolong yang pas ya, juga menggunakan BTP jika diperlukan. Pada frozen food, pengawet atau bahan tambahan yang tanda petik ya, itu yang terbaik di sini adalah menggunakan cara pendinginan yang sesuai, yaitu di bawah minus 18 derajat Celcius atau di bawahnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka, dan yang namanya bahan baku harus betul-betul dipilih, harus betul-betul diperhatikan. Supaya apa? Supaya nanti mutu dari produk yang kita hasilkan itu dapat dihasilkan pada titik yang terbaik. Jika tidak, paling tidak di situ aman, ya, dan masa simpannya dapat melebihi dari batas masa simpan yang kita tetapkan sebagai pelaku usaha. Ya, nah di situ seperti itu. Nanti kita akan bahas hal-hal lainnya, namun kita masuk saat ini ke jenis-jenis pangan olahan beku. Ya, ternyata di sini jenis-jenis pangan olahan beku itu tidak hanya yang sifatnya seperti nugget, bakso, atau yang semisalnya, empek-empek. Namun di sini ternyata sangat luas sekali. Paling tidak ya, paling tidak di sini ada 6 ya, 6 jenis pangan olahan beku, yaitu yang pertama olahan buah dan sayur. Contohnya pisang molen, singkong, kentang goreng ya. Kemudian wortel, jagung pipil dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua olahan serealia. Maaf, olahan serealia ya, seperti mie udon, soun ya, pasta, kemudian kulit kebab ya, ini cocok banget nih. Kemudian kue mochi, onde-onde ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang ketiga adalah produk bakery ya. Misalnya brownies, roti ya, adonan cookies ya, pie isi durian, donat ya, kemudian roti Mariam ya. Masuk kan ya? Pizza. Nah, di situ. Yang keempat adalah olahan daging ya. Bisa itu berupa egg chicken roll, chicken strip, daging ayam ya, karage, kemudian ayam pop, ayam goreng kalasan dan lain sebagainya. Bahkan di sini ada empal daging ya dari sapi, bakso sapi ya, kebab ya, kornet sapi dan lain sebagainya. Jadi kita sudah 4. Yang kelimanya adalah olahan ikan. Kalau nggak makan ikan, kita ditenggelamkan sama Bu Susi. Itu dulu ya. Nah, olahan ikan ini apa saja contohnya? Yaitu siomay, kemudian bandeng isi tanpa duri, bandeng presto, nugget bandeng, otak-otak bandeng, rajungan, gurita ya, lele panggang dan lain sebagainya. Ini olahan ikan. Dan yang terakhir ya, yang keenam adalah olahan telur, yaitu putih telur. Nah, keenam jenis pangan olahan beku ini yang terbanyak dan menurut kami, pengamatan kami ini sangat banyak diminati, yaitu nugget ya, kemudian di situ bakso ya, sosis ya, seperti itu. Dan semuanya di situ terkait dengan satu rasa ya, kemudian mereknya, kemudian kemudahan untuk mendapatkannya di toko-toko yang terdekat dan lain sebagainya. Itu harus nanti ke depan menjadi pertimbangan ketika Anda ya
para sahabat sekalian, para pemirsa memulai usaha frozen food ya. Gimana nih supaya produk kita bisa dijangkau oleh masyarakat dengan mudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana melakukan pemilihan bahan baku. Nah, seperti ini. Nah, bahan baku ini yaitu sesuatu yang di situ sangat penting sekali ya, yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan bagian terbesar dari produk. Jadi kita nggak bisa anggap remeh namanya bahan baku ini. Ya, bahan baku seperti yang sudah disampaikan di atas berasal dari hasil pertanian, apakah nabati ataupun hewani ya. Sampai nanti akhirnya setelah diproses, diolah, itu menghasilkan produk sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Bahan baku juga di sini harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, serta perlu diingat dan selalu dipastikan tidak atau belum mengalami kerusakan. Nah, pada umumnya kerusakan mutu termasuk berubahnya rasa, bau, ya, warna, juga tekstur disebabkan oleh pertumbuhan mikroba atau aktivitas enzimatik. Maka dari itu, bahan baku harus disiapkan dan disimpan serta dikontrol suhunya untuk meminimalkan kemungkinan-kemungkinan cemaran-cemaran fisika, kimia, atau mikroba itu muncul pada produk ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita perlu juga mempertimbangkan bahwasanya kita harus pandai-pandai memilih pemasok ya. Pemasok banyak, tapi yang cocok dan mungkin di situ jujur itu perlu kita eksplorasi, perlu kita dalami, dan kadang-kadang kita harus mencoba gagal sampai nantinya ketemu pemasok yang di situ cocok ya, klop dengan kebutuhan kita dan dia bisa menyediakan bahan baku yang sesuai standar kita. Nah, kemudian dalam memilih bahan baku ya, mutu bahan baku harus diperhatikan. Nah, pada bagian ini nanti kita akan sebutkan ya bahan-bahan baku apa saja yang di sini bisa kita pilih ya, yaitu dengan kita mengetahui ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari beberapa pangan segar yang baik. Tentunya nanti Anda sekalian yang lebih ahli, yang lebih mengetahui, yang lebih pengalaman dalam memilih bahan baku yang ada. Tapi kunci yang terbaik di sini adalah kesediaan Anda, para sahabat pelaku usaha, untuk senantiasa mencoba, belajar, dan di sini memastikan, kalau bahasa Jawanya gelem repot, ya, untuk memastikan bahan baku yang akan dikelola, akan diolah, ya, yang kita tangani itu betul-betul bahan baku yang terbaik, ya. Menurut versi kita, standar kita juga di situ kelak nantinya produknya juga sesuai dengan standar apa yang kita tetapkan. Jadi bahan baku yang konsisten, bagus dan seperti ditetapkan yang barusan disampaikan, itu akan menghasilkan produk yang nantinya juga insya Allah akan tetap ya, continue mutu dan kualitasnya ya. Nah, kita masuk ya. Yang pertama adalah sayur dan buah-buahan. Penting ya. Ciri bahan bakunya yang baik tidak kisut atau layu, warna cerah, tidak memar dan tidak busuk ya. Seperti itu. 3 saja ini bisa terpenuhi sudah bagus. Terlebih lagi nanti bisa di situ tidak terlalu banyak pencemarannya ya, atau yang ikut ke dalam bahan baku itu misalnya pasir, tanah atau semisalnya, dan itu nanti bisa kita atasi dengan cara sortasi, yaitu memilih-milih bahan baku yang mana yang cocok ya atau yang tidak, yang kita tinggalkan. Namun 3 poin ini tidak layu ya, segar, warnanya cerah, tidak memar dan tidak busuk itu penting sekali diperhatikan. Yang berikutnya ikan ya. Ya, ikan seperti ini. Ikan, perhatikan kondisi bola matanya ya, harus cembung, cemerlang, serta korneanya masih bening ya. Kemudian warna insangnya masih segar,
warnanya merah ya. Kemudian di situ terdapat lendir alami menutupi permukaan ikan ya. Kemudian yang keempat, warna kulitnya belum pudar, sisiknya masih kuat melekat dan mengkilat ya. Kemudian dagingnya kenyal dan jika ditekan dengan jari tidak berbekas. Untuk ikan, cara membedakan ikan segar dan tidak segar bisa dengan melihat itu ada tidak tuh lalat di sekitarnya. Kalau ternyata ikan itu tampak segar kemudian lalat tidak datang, berarti ikan itu ditreatment atau diakali dengan menggunakan formalin ya. Dan itu sudah lazim, ada banyak pemain bahan baku ikan yang nakal, dan kita bisa di sini harus cermat ya, seperti yang tadi, pilihlah pemasok bahan baku yang sesuai dengan standar Anda para pelaku usaha. Insya Allah nanti ketemu ya teman-teman sesama pelaku usaha di bidang bahan baku yang jujur dan pengen sama-sama maju. Kemudian yang ketiga, telur ya. Telur itu ciri yang terbaiknya adalah bersih, ya, tidak pecah atau retak, apalagi bocor. Yang kedua, tidak terdapat noda atau kotoran pada kulit. Yang ketiga, permukaannya kering. Kemudian yang keempat, bila diteropong, isinya jernih dan tembus cahaya. Kalau dikocok tidak kopior. Ya, maka dari itu ketika kita masih usahanya sedikit atau masih kecil, di situ kita bisa lebih telaten ya. Ketika kita membeli di toko atau di supermarket ya, tempat langganan kita beli telur, nah, di situ kita bisa memilih-milih ya, dipilih-pilih yang bersih, nggak pecah, retak atau bocor dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Sehingga nanti telur itu bisa digunakan secara optimal, tidak ada yang di reject ya. Kemudian yang berikutnya adalah daging. Daging yang segar itu baunya khas, tidak muncul sedikit pun bau yang busuk ya. Nah, seperti itu. Berbeda daging yang lama yang di situ busuk muncul ya, sedikit saja bau itu muncul, maka Anda tinggalkan bahan baku ini. Kemudian yang berikutnya, daging sapi itu berwarna merah, lemaknya terasa keras ya, berwarna kuning dan ototnya berserat halus. Yang ketiga, untuk daging kerbau ya, teman-teman yang punya produk dari bahan baku daging kerbau, warnanya itu merahnya merah tua, lemaknya keras ya, berwarna kuning dan ototnya tidak seperti sapi. Ototnya daging kerbau itu agak kasar. Nah, sedangkan daging babi berbeda lagi. Dan ini penting sekali ya, supaya teman-teman pengusaha, pelaku usaha produksi yang di situ beragama Islam, jangan sampai memilih ciri khas daging babi yang berwarna apa? Merah jambu tua, kemudian lemaknya keras ya, berwarna putih bukan kuning ya, dan baunya tajam. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu daging unggas. Unggas itu bisa berasal dari daging ayam ya. Daging ayam sendiri, ada yang daging ayamnya dari ayam kampung, ada yang berasal dari ayam broiler ya. Kita tidak mempermasalahkan keduanya. Namun di sini yang paling penting yaitu persyaratannya dan cirinya adalah bersih. Kulitnya berwarna normal, permukaannya kering, kemudian warna daging dan lemaknya putih kekuningan dengan lemak merata di bawah kulit. Baunya segar, tidak amis, juga tidak asam. Coba ingat-ingat. Buat Anda yang pelaku usaha yang memanfaatkan bahan baku daging unggas atau ayam, kadang-kadang kok baunya begini ya, berarti itu tolong ditinggalkan ya. Ya paling enak itu memang kita ke pemasok yang sudah langganan kita. Insya Allah seperti itu. Kemudian ya, yang keempat, teksturnya kenyal dan jika ditekan dengan jari akan kembali seperti semula. Nah, kita sudah bicara ya terkait dengan bahan baku, ciri-cirinya ya toh. Kemudian di sini juga kita telah
memilih-milih gimana nih ya, bagaimana nih kalau misalnya kita pakai bahan baku ini dan itu ya, kita sudah punya juga, dan kita juga sudah belajar di sini jenis pangan-pangan olahan beku ya. Nah, perhatian. Ini perhatian untuk teman-teman yang di sini berusaha di bidang frozen food yang berasal dari bahan bakunya itu adalah hewan di luar ikan ya, di luar ikan, yaitu daging, juga daging unggas di situ. Penting untuk merujuk atau mencari bahan bakunya hanya ke pemasok yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena apa? Karena daging atau unggas ya, baik daging unggas maupun daging sapi, kerbau ya, itu adalah titik terkritis untuk produk makanan atau pangan olahan berbahan daging. Karena apa? Jangan sampai nanti di situ karena tidak ada sertifikasi halal dari pemasoknya, Anda tidak bisa mengurus sertifikat halal. Carilah RPH-RPH yang di situ sudah memiliki sertifikat halal yang upgrade, yang diperbaharui terus pada waktunya ya. Artinya bukan RPH yang di situ punya tapi sudah mati atau tidak diperpanjang sertifikat halalnya. Ya, seperti itu. Penting sekali karena apa? Karena saat ini telah berlaku undang-undang ya, sistem jaminan produk halal. Jadi produk-produk yang berasal dari obat tradisional juga maaf dari pangan olahan dan juga yang lainnya di situ diusahakan harus bisa disertifikasi halal. Nah, bagaimana sertifikasi halalnya? Insya Allah ada pembahasannya. Nah, itu titik pentingnya ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan. Dan di sini tidak ada salahnya pelaku usaha tetap mengikuti BIMTEK atau pelatihan seputar pangan asal hewan ya, asuh ya, apa namanya, biasanya diselenggarakan oleh Badan POM atau dari Dinas Peternakan, Dinas Pertanian ya di daerah, yang di situ nanti ujungnya adalah bisa untuk NKV ya, apa namanya, sertifikat veteriner lah ya, yang di situ bisa menguatkan atau memperkuat produk kita ya. Jadi selain sertifikasi halal, di situ kita punya sertifikat dari dinas terkait. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat ya. Anda tentunya sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memilih-milih bahan baku yang tepat ya. Jangan sampai nanti produk yang dihasilkan karena kita kurang perhatian terhadap pemenuhan mutu bahan baku, di situ ada muncul cemaran-cemaran baik fisika, kimia, atau biologi. Baik, dari kami cukup sekian ya. Kita akan lanjut berikutnya nanti adalah materi tentang penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Insya Allah Ta'ala pada sesi berikutnya, yaitu sesi 5. Semoga usaha Anda sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selain itu juga semakin maju berkembang ya, sehingga bisa membantu masyarakat di sekitar usaha Anda supaya bisa bekerja dan menyerap lapangan pekerjaan ya dari teman-teman yang mungkin terdampak pandemi. Nah, kemudian di situ bisa mengangkat mereka bekerja kembali dan usaha Anda terus berkembang barokah. Dari kami cukup ya. Ingat, tetap semangat belajar, jangan pernah berhenti belajar, terus kita beraktivitas ya di tengah pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.